Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 4 Agustus 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas 12 saham. Ini dari berbagai macam sektor ya, kurang lebih yang sedang agak ramai lah ya di perdagangan. Kita langsung saja sepertinya ke saham pertama. Ada Sido. Hari ini Sido ditutup di harga 770 dan perubahan harga 0,65%. Kalau kita lihat dari volume, dia ini kemarin 3 Agustus ramai banget. Nah, ini mulai sepi hari ini. Maksudnya ya menurun, gak seperti kemarin. Bandar lokal keluar, ini 4 hari sudah keluar terus bandar lokalnya, 5 hari ya. Asing 4 hari terakhir keluar terus, tapi saya rasa hari ini juga bisa keluar. Ya, dia di big distribusi, yang jualan EP, BKPD, yang beli ada YP, SQ, XCYU. Ini yang jualan deras banget. EP, BKPD, yang nampungnya kecil-kecil. Oke, kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal, Sido ini sebenarnya sudah mencapai target penurunan. Oke, ini ada penan, ini ada panah, pindahin ke sini, ya targetnya udah hit nih dia, pas banget. Oke, pas banget. Nah, terus ini saya pakai 2 Fibonacci. Fibonacci pertama dari high di sini dan low di sini saya tarik untuk cari target penurunannya. Ya sebenarnya kalau dari target penurunannya itu harusnya berhenti di 800 dan berhenti di area 700-an. Oke, 700 sampai 720 yang dimana memang ini area pantulan Sido di bulan Juni 2021. Nah, secara teknikal ini juga dia udah terlihat ya pas sampai target. Candlenya langsung candle perlawanan. Oke. Nah, ini candle perlawanan nih Bapak Ibu. Dia ada tarikan. Hari ini juga dia masih ada tarikan naik tapi masih terlihat ini ya, daya tekannya cukup kuat. Ini terdekat sih Sido mungkin akan nguji support di 750-an ini. Sampai nanti dia nguji lagi resisten di 800. Mudah-mudahan range-nya situ-situ aja. Oke, mudah-mudahan range-nya di area sini, dia dengan rounding ya harusnya bisa cakep nih. Sido ini kan naiknya lama sekali. Ya, naiknya lama banget dari 700 ini sampai ke 1000 ini dia butuh kurang lebih ini Oktober, ini Maret, kurang lebih berarti 10 tambah 2, nah 5. Ya, kurang lebih 5 bulanan. Ini nyampe ke harga 700 lagi nih cuma dalam waktu 1, 2, 3, 4 hari. Jadi 5 bulan dibayar 4 hari. Nah, ini harusnya sih sudah berhenti. Oke, walaupun memang masih ada distribusi, tapi mudah-mudahan udah mulai banyak yang nampung, ada perlawanan nanti ke depannya. Gitu ya. Jadi Sido kemungkinan nguji 800 untuk apa namanya? Supportnya terdekat di 760 sampai 750. Nah, untuk Sido sendiri cut loss kalau misalnya Bapak Ibu mau udah masuk ya, cut loss saja di bawah 740 dulu. Gitu, karena bisa lari ke area 700-an ya di Fibonacci 361,8% ya. Seperti itu untuk Sido. Lanjut selanjutnya ada Bumi. Bumi hari ini ditutup harga 101 dan perubahan harga minus 5,61%. Kalau kita lihat dari volume dia kembali spike. Breakout volume 20. Bandar lokal ini kembali masuk terus. Oke, ini bandar lokal terus masuk. Bandar asing kemarin masuk, hari ini belum terlihat. Coba kita lihat bandar detektornya, ternyata dia di norma akumulasi. Nah, yang beli MG, BKAK, yang jualan CP, ZP, AI. Kalau dilihat MG beli di 103, ini sekarang 101. Ini dia kayaknya tukaran barang sama CP, mirip-mirip ya. Nah, ini ada potensi besok Bumi ini bisa membal. Ya, besok potensi membal, nguji lagi ke 110-nya. Semoga benar. Oke, ini besok ya. Nih. Ada potensi membal karena ada bandar yang cukup akumulasi nih. Dua bandar di harga yang mirip dan jumlahnya mirip. Nah, ini kemungkinan ya resisten selanjutnya lah 110, 100 seginian. Oke. Seperti itu untuk Bumi. Tetap batasi resiko. Ini udah cuannya udah luber banget. Jadi ini bahkan saya sampaikan ini 120 nih kemungkinan di hit. Ya ke hit juga.
Oke, kalau Bapak Ibu nggak percaya ya silahkan cek bumi sebelum analisa saya yang ini. Gitu. Jadi ini bumi udah lunas lah hitungannya ya. Tinggal kita maintain aja. Tinggal kita maintain. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di pucuk ya nanti saya bantu maintain lewat analisa di sini. Cuma kalau yang udah lama, ini dari sini. Ini saya bahas bumi itu di 70 ya Bapak Ibu. Di 70 hampir 100% sebenarnya. Ini hampir 100%. Ya, bahkan udah ya tinggal berapa tik lagi udah 100%. Jadi udah cukup lah, apalagi saham-saham seperti ini udah 100% itu harusnya udah luar biasa. Oke, jadi gitu ya, nanti ini kita bantu maintain dengan support terdekat itu di 90 sampai 89 untuk bumi saat ini. Jadi masih bisa lanjut drop. Nah, tapi mudah-mudahan ini ada base, ada minimum base ya. Jadi kalau kita lihat itu kan saham dengan spike seperti ini, garis tengahnya ini bisa jadi area support. Nah, ini kita jadikan area support dulu karena membal juga nih di area-area sini kan. Nah, kita lihat besok apakah ada pantulan. Kalau saya sih ngeliatnya mungkin ada pantulan dulu. Seperti itu untuk bumi. Selanjutnya ada BRMS. BRMS hari ini ditutup di harga 222 dan perubahan harga 0,91%. Kalau kita lihat dari volume, BRMS ini lagi sepi di bawah volume 20. Bandar lokal terus keluar 4 hari rutin. Bandar asing kemarin juga keluar, hari ini belum terlihat. Kita lihat dari sini ternyata dia di normal distribusi. Yang jualan AKBKPG, yang beli CP MG IF. Nah, ini MG beli di 227 dimana sekarang lagi loss. Ada potensi besok MG di bawah nguji ke ini 232-nya. Oke, ada potensi ke sini 232. Kenapa? Nguji MA ya, nguji MA 60-nya. Nah, ini dia sayang sekali nggak berhasil bertahan di MA 60, jebol, terus jebol support lagi. Ya sekarang dia lagi rounding kedua. Nah, ini mudah-mudahan rounding kedua di area-area sini. Oke, nanti mungkin bentukannya seperti ini, rounding, nah dia langsung naik, breakout target ke 278-an. Seperti itu untuk BRMS. Cut loss di mana? Cut loss di bawah 214 dan lepas dulu lah. Tapi kalau memang masih kuat, ya Bapak Ibu masih kuat, ya cut loss silakan di bawah 204. Ini cut loss kalau masih kuat. Tapi kalau udah nggak punya cash ya 214 saja udah. Gitu. No excuse ya. Nanti average down di mana? Kalau mau di sini ya masih agak tengah sih ini sebenarnya 222 karena supportnya di 214. Gitu. Nah, ini sebenarnya masih agak tengah. Jadi silakan diatur money manajemennya. Oke, seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada SLIS. SLIS hari ini ditutup di harga 173 dan perubahan harga 0,58%. Kalau kita lihat dari volume, dia menipis walaupun beberapa hari sebelumnya sempat spike di atas volume 20. Bandar lokal kembali masuk hari ini setelah kemarin distribusi. Asing masih rutin distribusi. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia ternyata small akumulasi. Yang beli ada YP XCTP, yang jualan PGSHIN. Ini YP nampung barang dari PGSHIN. Oke, ditampung sama YP. Ini XC juga ya retail beli SLIS. Jadi nah ini YP nggak tahu nih, belinya cukup besar sebenarnya, tapi nggak tahu institusi atau retail atau memang bandar pakai Mirai Aset gitu ya. YP kita follow aja lah, tetap follow secara teknikal juga ya, tetap dipantau. Ini area supportnya tetap 167 166. Ini ada Fibonacci juga dan dia terhitung masih sideways. Oke, ini terhitung sideways. Yang jelas kalau saya lihat nih 207 ini kuat juga nih. Oke, untuk SLIS. Nah, potensi untuk ke 207 aja dari harga sekarang sebenarnya udah jauh. Nah, kalau mau spekulasi buy sebenarnya ya ini area bawah. Ya kan, kalau saham di area bawah mas spekulasi buy boleh. Cuma kita lihat jenis sahamnya. Nah, ini kan dia lagi sideways. Mudah-mudahan sideways ini dia bisa breakout. Nah, kalau ini breakout target bisa ke 500 lagi. Cuma memang butuh waktu. Gitu. Nah, ini nanti lebih baik breakout dengan volume langsung naik ke atas. Nah, itu baru menandakan bisa sampai ke 500. Cuma kalau misalnya keluar sideways gini ya akan lama gitu, akan lama. Seperti itu ya. Untuk SLIS cut loss tetap di bawah 167 kalau saya sih.
Jadi udahlah waktunya selesai gitu Kak. Terus nanti kalau ini jebol, nah ada target, lihat lagi support di mana. Ini mudah-mudahan kuat, udah dari Juli awal sampai sekarang Agustus awal, hampir udah sebulan nih. Udah sebulan ya, bertahan di atas ini ya bagus, sideways dulu. Mudah-mudahan ini menjadi reversal untuk slice. Seperti itu ya. Selanjutnya ada Bapak. Bapak hari ini tutup harga 176 dengan perubahan harga positif 4,76%. Kalau kita lihat dari volume hari ini breakout volume 20 dan ada spike udah 3 hari. Tapi bandar lokal keluar 2 hari, tapi setelah ini akumulasi di 2 Agustus. Bandar asing belum terlihat, kemarin bandar asing beli lagi. Nah, kalau kita lihat dia hari ini di normal distribusi, yang jualan YP, BQCC, yang beli BK, AK, SQ. Nah, ini retail ngelepas semua, taking profit retailnya, tapi malah diakumulasi sama bandar-bandar BK, AK, SZP, MG aja ikut beli. Oke, MG belinya agak di pucuk 175. Ini sangat berkemungkinan untuk Bapak besok lanjut naik. Oke, sebelumnya ini kan sudah target 1, 2, 3 hit semua ya, hit semua 1, 2, 3 ini hit semua, dan gak ada alasan gak cuan. Kenapa? Udah 2 kali dikasih ke area TP1, balik lagi ke area TP3. Ini udah 2 kali dikasih. Oke, jadi gak ada alasan gak cuan atau ada nyangkut ya. Kalau nyangkut pun udah gak masuk akal karena sekarang harganya udah lebih tinggi, harusnya potensi semuanya udah cuan ya untuk yang ikut Bapak. Jadi selamat. Ini saya izin dulu hapus. Oke, ini target-target saya hapus. Nah, ini roundingan juga saya hapus dulu. Jadi ini udah selesai. Oke, ini udah selesai. Udah cuan semuanya. Nah, sekarang saya mau lihat ada view lain sebenarnya. Nah, ini view gila, view menggapai matahari untuk Bapak. Nah, ini membentuk apa dia? Nah, pattern kesayangan kita ya, cup and handle. Dan dia hari ini udah breakout, kemarin lah breakoutnya tuh kemarin. Jadi ini sangat berpotensi untuk lanjut naik. Oke, nah kalau dilihat yang masih punya di bawah dan belum jual ya, bentar. Target price ini potensi cuannya berapa persen? 160%. Kalau yang punya di bawah ya, yang belum taking profit. Tapi yang udah taking profit, kita fair aja, kita breakout, targetnya ada 45%. Bisa nggak tercapai? Kita lihat. Oke, kita lihat dulu. Pernah nggak Bapak menyentuh area-area sini? Kita lihat. Oh, pernah ya. Kalau Bapak Ibu lihat, nah ini area resisten sebelumnya nih. Oke, area-area resistennya Bapak di 228. Nah, ini kan 235-an ya. Nah, area-area ini. Nah, ini harusnya bisa tercapai untuk Bapak. Gitu. Oke, tetap pasang trailing stop. Oke, tetap pasang trailing stop. Saya cuma ngeliatnya ada view baru. Ini view ya menggapai bulan lah kalau ini. Bulan. Kalau breakout baru nanti matahari kita ya. Seperti itu. Ini masih ada 45%. Kalau mau masuk gimana? Nah, ini sabar. Kita lihat aja dulu pakai Fibonacci. Nah, pakai Fibonacci ada target terdekat itu ada di 180-an. Oke, 180 181 untuk Bapak. Nah, ini kalau breakout cakep, bisa ke 220 di Fibonacci sini, dan itu targetnya ya. Dekat kan targetnya nih, harusnya bisa tercapai. Seperti itu. Oke, untuk Bapak. Kalau misalnya dibilang nggak mungkin, saya rasa sih kalau udah ada pattern seperti ini, saya cuma ngebaca sinyal ya. Kalau ada sinyal ya harusnya Bapak Ibu tahu sendirilah gimana. Gitu, mudah-mudahan aja. Kita tetap jangan terlalu pede, tetap jangan terlalu yakin, tetap pasang trailing stop dan fokus di disiplin sama support resisten. Seperti itu ya. Untuk Bapak, selanjutnya ada CAK. CAK hari ini ditutup di harga 244 dengan perubahan harga positif 10,91%. Kalau kita lihat dari volume hari ini spike, breakout volume 20 disertai dengan distribusi bandar lokal walaupun sebelumnya 3 hari sudah akumulasi.
Hari ini belum terlihat. Kemarin cak ada akumulasi dari bandar asing cukup baik. Nah, kalau dilihat hari ini netral. Yang beli YP BKAK, yang jualan AZ ZP ZR. Nah, ini AZ jualannya terus banget sama ZP. Yang nampungnya hampir mirip tuh si YP, tapi sisanya kecil-kecil ya. Oke. Cak ini sebenarnya ada potensi dia bikin pennant dan breakout. Oke, hari ini dibilang breakout, bisa banget dibilang breakout. Targetnya cak ini ke 270. Nah, targetnya 270. Tetap pasang trailing stop. Supportnya di mana? Ini saya kasih gambaran supportnya dulu. Ini sebenarnya area-area resistennya. Dia breakout juga, ya kan? Nah, ini area-area resistennya. Dia breakout 244 ini. Tinggal kalau dia nggak uji langsung naik ya dia sideways dulu. Yang penting uji supportnya nanti retest gitu ya. Jadi biasanya naik, terus dia istirahat bikin pennant, dia bisa lanjut naik. Seperti itu. Oke, untuk cak mudah-mudahan ini ada potensi kalau tercapai itu berapa persen ya? Dari breakout aja ya, kita fair. Breakout sampai target 10-12%. Seperti itu. Ya, untuk cak. Selanjutnya ada RMKI. RMKI hari ini tutup di harga 830 dengan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume hari ini tipis di bawah volume 20. Bandar lokal juga keluar, masuk keluar seperti itu ya untuk RMKI ini. Bandar asing kemarin masuk, hari ini belum terlihat. Coba kita lihat bandar detektor. Ternyata RMKI di big distribusi. Yang jualan YP XAPD CC, yang beli ada AK, KK, PC, BQ. Nah, ini masih ada bandar yang akumulasi. Cuma memang si YP ini jualannya gak tahu diri sendirian. Nah, kalau kita lihat dari technical, secara technical masih bagus. Oke, saya bilang masih bagus. Kenapa? Ya karena ini, ya dia masih di atas pennant ungu ini, masih di atas pennant ungu. Dia breakout kemarin yang di area berapa? 780-an, 785 ini breakout. Dia ada retest. Nah, ini cakep banget sebenarnya, masih oke, masih oke, gitu. Nah, ini pun kalau dilihat sebenarnya ada target lebih jauh. Ada target lebih jauh. Coba kita ini dulu ya. Kita pasang targetnya. Ini sini sebenarnya. Naiknya area-area sini. Ya. Nah, sebenarnya mirip lah. 980. Nah, cuma kita lihat 945 dulu aja yang ini. Nah, ini pun kalau RMKI ada volume tinggi biasanya langsung tercapai. Ini kemarin kan breakout potensi 20%-an gitu. Oke, ini apa? Ini adalah cup and handle ya, roundingan, dia naik, nah cakep udah. Bisa lanjut breakout. Seperti itu. Oke, untuk RMKI selanjutnya ada CSIS. CSIS hari ini tutup harga 75 dengan perubahan harga minus 2,6%. Kalau kita lihat dari volume, aduh masih tipis-tipis banget. Bandar lokal juga keluar nih, masih rutin jualan. Asing hari ini belum ada pergerakan. Kalau kita lihat yang jual ada YP, YJEP, yang beli PD, SQDH. Nah, ini dia diindikasikan small distribusi. Ya, tapi memang YP lebih besar sedikit dibanding PD. Sisanya hampir sama. Oke, kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal ya CSIS breakdown dari apa? Breakdown dari MA60-nya. Oke, ini jelas sekali breakdown dari MA60. Dia mencoba breakout, nggak pernah kuat. Ada dua kemungkinan, ya dia akan ngikutin terus harganya seperti ini, atau dia akan langsung rounding nanti ke bawah ke area 71. Nah, untuk yang punya CSIS, kesempatan ini sebenarnya bisa entry lagi kalau dia udah 71-70 ini. Ya 72-71 lah area belinya CSIS. Kenaikan mainan 1 tick, jadi 1 tick pun berasa. Cukup 72-71. Kalau dia hit, ya dia rounding lagi. Ini masih kemungkinan untuk rounding. Ini kan dia ngetes di sini gagal ya di tanggal 25-26 ini. Saya buat video tuh kurang lebih di tanggal 24 kalau salah 24. Nah, ini kalau dia breakout targetnya bisa ke sini 105. Ada MA 200. Nah, jadi kalau di breakout CSIS sebenarnya ya nanti geser targetnya. Dari sini, dari mana? Cuma sepertinya mengikuti targetnya adalah MA 200 yang untuk CSIS.
Oke, seperti itu ya untuk CCS. Selanjutnya ada RCCC. RCCC hari ini tutup harga 127 dengan perubahan harga 1,6%. Oke, kalau kita lihat dari volume hari ini makin tipis, makin hari makin tipis. Bandar lokal ini justru masuk ya, nambah masuk. Kemarin nih keluarnya tipis-tipis. Asing yang jualan. Oh, underwriternya jangan-jangan ini asing ya. Coba kita lihat di tanggal berapa nih? 2 Agustus. Oke, 2 Agustus kita lihat. Nah, ini PG ya, PG PD. Ini si PG ini kayaknya yang jualan. Nah, underwriternya yang nampungin masih retail. Ada bandar sedikit nih EPIF. Sisanya sih bandar ya, bandar lokal atau retail lah. Oke, kita lihat aja dulu secara Fibonacci. Ini kita pakai Fibonacci satu arah dulu, satu arah. Targetnya target penurunan. Oke, target penurunan. Ini kalau kita lihat di 110 ini jebol bisa ke sini ke 86. Nah, cuma kan sepertinya agak jauh. Nanti kita tarik dulu sampai saya menemukan higher high baru. Baru nanti saya tarik ya. Ini kan belum higher high baru atau higher low baru. Sorry. Jadi dia begitu mantul, higher low baru, dia turun lagi. Nah, ini nanti bisa jadi tarikan baru. Nah, ini coba kita lihat aja dulu selama Fibonacci ini. Kalau saya rasa sih harusnya valid ya, karena di area-area sini juga nih 125 dia tertahan, hari ini juga tertahan di 130 di mana itu Fibonacci 50% nya. Nah, jadi ini masih bisa dipakai. Nah, untuk RCCC ini kalau ada akumulasi hari ini, kalau kita lihat nih hari ini ada akumulasi nggak? Untuk RCCC, nah ada big akumulasi nih. Nih ada SAMGGR. Nah, ini potensi besok bisa lanjut breakout. Kita cek uji 135 nih, harusnya kayaknya nyampe sih. 135 itu berapa persen? Kita cek ya, 6 persenan. Apakah mungkin? Ya kita lihat aja besok. Oke, ini udah saya gambarin. Besok mudahan cuan lah nih untuk RCCC. Seperti itu ya. Minimal 6% kalau dari saya kayaknya bisa seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada RICI. RICI hari ini ditutup 104 dengan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, dia makin tipis. Nah, ini bandar lokal keluar kemarin, hari ini keluar tipis banget. Bandar asing kemarin keluar, hari ini belum terlihat. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia ternyata netral. Yang beli itu ada YP, XCC, PPD, yang jualan KKNI, EPES. Nah, ini agak jelek ya, karena yang akumulasi ini bandar retail ya, bukan bandar retail, maksudnya retail nih gitu, nggak ada bandarnya. Nah, ini yang jualan nih kayak kakak mungkin ke 122, harusnya juga cuma retail sini karena dikit. Nah, ini tapi ada EP, ada BK jualan, ini bandarnya ya. Mungkin masih akan bermain di area sini sideways, yang dimana sebenarnya kan target dari penan kecilnya ini juga udah tercapai ya di 128 untuk RICI. Dengan bentuk dia di atas tutupan sama persis seperti ini, ya fix lah gagal breakout. Nah, ini dia nggak lebih turun daripada sini, nguji-nguji dulu. Tapi kalau dia kepentok pasti dia turun sih. Nah, cuma yang menarik dari RICI di sini MA60-nya mulai bersilangan. Kalaupun nanti dia retest ya mungkin nguji MA60 membal baru nyentuh target ke 145. Seperti itu. Oke, seperti itu untuk RICI. Selanjutnya ada ISSP. ISSP hari ini ditutup di harga 272 dengan perubahan harga 2,26%. Kalau kita lihat dari volume hari ini tipis. Sebelum-sebelumnya padahal selalu breakout ya, cukup baik. Dari MA20-nya, bandar lokal hari ini masuk tipis setelah dari 28 Juli sampai kemarin itu keluar terus. Hari ini pun bandar asing kayaknya belum terlihat ya, belum terbaca, tapi kemarin itu masuk tipis. Dia dari tanggal 21 Juli rutin jualan. Oke, kalau kita lihat hari ini ada normal akumulasi dari KK, CCXC, yang jualan ada PD, YP, YU. Nah, ini KKPD netral ya, tapi sisanya CC, XC ini belinya lebih besar. Oke, ISSP ini kondisinya tuh dia sebenarnya udah di bawah lagi kemarin. Ya kan, 264, 262.
Nah, cut loss ISSP kalau yang beli ya, yang beli bawah di sini, cut loss itu di 260, close di bawah 260 lah, itu cut loss. Oke, untuk ISSP cuma kita manfaatin pantulannya. Kemarin dia udah mau nguji nih di sini. Ya kan, tanggal 29 Juli saya buat video tuh di area-area sini, 24 hari ini di area-area sini. Nah, saya sampaikan ya pokoknya beli aja di bawah. Jadi kalau kemarin memang saya belum bilang nggak usah beli, orang harganya masih tengah, ternyata besoknya nguji atap tapi tutupan di bawahnya, ya dia akhirnya naik tapi kan masih gagal breakout. Nah, ini target dari sini, target dari penan turunnya, dia breakout di mana ya ini ngikut, targetnya akan makin turun seperti itu. Jadi kalau dia nanti breakout tiba-tiba di sini ya dia resisten ke 324 320 ini gitu untuk ISSP. Oke, jadi batasi resiko tetap ini dia nanti mungkin akan nguji downtrend lagi. Ini masih yang minor. Oke, ini masih yang minor Bapak Ibu. Yang mayornya masih jauh. Gitu. Oke, jadi kita maintain yang minornya dulu ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada ESA. ESA hari ini tutup harga 1065 dengan perubahan harga minus 2,29%. Kalau kita lihat dari volume hari ini menciut, berkurang dari volume 20. Bandar lokal 2 hari udah mulai masuk. Nah, ini ESA aslinya udah 4 hari masuk. Kalau kita lihat hari ini dia ada normal akumulasi. Yang beli ada KZ, YPOD, yang jualan ada AK, LG, BK, IF. Nah, ini KZ yang luar biasa. KZ sama YP ini luar biasa. Dia nampungin punya AK, LG digabung, terus ke YP nampung punya BK, IF ya, masih oke banget ini. Nah, ini pertanda sangat amat baik. Kenapa Pak? Ini di pucuk, area pucuk dan area rounding, di resisten, di akumulasi, potensi bisa terbang loh ini, gitu. Nah, jadi gini, ini saya juga seperti sama apa tadi Bapak ya, ini seperti Bapak, saya izin hapus. Ini target-target juga sudah tercapai. Ini ESA Bapak ada target baru. Oke, jadi saya di sini melihat ada target baru. Saya izin hapus. Masih sama sebenarnya targetnya, penannya atau patternnya, patternnya ya ini sama. Cup and handle. Terlihat jelas. Oke. Targetnya kemana? Ini. ESA kayaknya ke resistensi ini kalau dilihat. Nah, ya kan? Seperti itu. Jadi ini ESA masih sangat bagus, masih sangat baik. Tinggal bisa tembus resisten ini. Nah, ini lihat, ini kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini 9 kali diuji gagal terus. Oke, ESA. Nah, ini dia breakout bisa ke 1500. Nih, sini ya 1500-an ini. Cut loss gimana? Tergantung. Kalau mau cut loss ya tutupan di bawah 925 ini cut loss lah. Kenapa? Patternnya jelek. Tapi kalau misalnya baru beli di atas pucuk ya cut loss saja di bawah 1026 atau tutupan di bawah MA 60-nya ini baru cut loss. Tutupan ya, saya bilang tutupan kenapa ya? Nanti bisa seperti ini tanggal 2 Agustus nyentuh tapi habis itu ketarik lagi. Tapi ini mudah-mudahan breakout dalam waktu dekat. Seperti itu ya untuk ESA. Baik, ESA menutup perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu untuk videonya. Dan selamat cuan untuk yang ngikutin. Ya, walaupun nggak ada trading plan, tapi Bapak Ibu melihat analisa saya. Oh, entry segini di atas segini, target ke segini ya harusnya cuan. Karena apa ya? Karena semuanya hit gitu. Oke. Jadi terima kasih Bapak Ibu untuk support dan dukungannya. Apabila memang ada saham-saham yang mau direkomendasikan, silakan chat di kolom komentar. Kalau ada waktu nanti saya analisa lagi. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Semoga besok menjadi hari yang indah ya ISG kita. Ya, besok hari Jumat, penutupan minggu pertama di bulan Agustus. Semoga cerah. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu.